Bab 1747 jiwa ketiga adalah dia. Nelayan itu adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Dia tidak besar dan terlihat agak lemah. Dia tidak terlihat seperti seorang nelayan, lebih seperti seorang sarjana. Dia mengangkat tangannya dan melihat ikan di tali pancingnya. Sinar matahari menyinari perut ikan dan membuatnya tampak luar biasa. Pria itu tersenyum dan memasukkan ikan itu ke dalam tabung berisi air. Dia kemudian pergi dengan tabung itu. Wang Lin melihat semua ini dan spekulasi yang memenuhi pikirannya. Setelah beberapa saat linglung, dia mengikuti pria itu. Pria itu berjalan sebentar dan sampai di sebuah rumah sederhana di tepi sungai. Rumah itu dikelilingi bambu sehingga membentuk halaman. Ada beberapa unggas yang berteriak-teriak saat berebut makanan di sekitar seorang wanita hamil. Wanita itu mengenakan pakaian biasa, tetapi tidak menyembunyikan sosok baiknya. Dia sedang memegang keranjang dan menyebarkan pakan dari dalam keranjang. Wanita itu tampak lelah sambil memegang keranjang dengan satu tangan sementara tangan lainnya bertumpu pada pinggangnya. Dia menyeka keringat di dahinya saat dia melihat ke pintu, menunggu suaminya kembali. Hari sudah sore dan sinar matahari sangat menyilaukan. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari dalam hutan bambu, dan senyum wanita itu semakin lebar. "Suer, aku menangkap ikan untukmu." Langkah kaki berhenti di luar pintu dan pintu bambu dibuka. Pria itu masuk sambil memegang tabung itu sambil tersenyum. "Saya tiba-tiba ingin makan ikan. Jika saya menahannya, keinginan itu akan hilang." "Kamu?" Tatapan wanita itu lembut. Pria itu tertawa dan berjalan keluar untuk membantu istrinya masuk ke kamar. Sesaat kemudian, asap membubung tinggi ke udara. Dari kejauhan, asap tersebut tampak seperti gambar dan memberikan kesan keindahan tertentu. Sosok Wang Lin melayang di dalam hutan bambu saat dia menyaksikan semua ini dan merenung dalam diam. Dia samar-samar mengerti bahwa ini mungkin reinkarnasi terbaru dari jiwa ketiga. 3 hari kemudian, saat larut malam, dunia berubah warna dan guntur bergemuruh saat hujan turun. Tetesan air hujan dalam jumlah besar menerpa bambu dan rumah. Langit dan bumi seakan terhubung oleh hujan. Petir dari langit menyinari hutan bambu di bawah. Wanita hamil itu sedang berbaring di tempat tidur di dalam rumah sambil mengerang kesakitan. Tangannya mencengkeram selimut, dan ada bidan di sampingnya. Di luar kamar, pria itu terlihat tenang sambil memandangi hujan di luar. Namun, kepalan tangannya mengungkapkan kegelisahan di hatinya. Waktu perlahan berlalu, suara wanita itu menjadi semakin lemah. Hal ini membuat hatinya semakin terasa sakit. Namun, ekspresinya tidak berubah, sebaliknya, matanya bersinar saat dia melihat ke langit yang gelap karena hujan. "Saya, Xie Dongming, telah belajar sejak saya masih kecil. Saya tetap jujur dan fokus pada studi saya. Selama saya menjabat, saya bekerja untuk membantu rakyat, dan ketika saya keluar, saya tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun. Selama 33 tahun hidupku, aku tidak pernah melakukan apapun yang membuatku malu. Ya Tuhan, sekarang anakku akan segera lahir, kenapa engkau mempersulit Neisi?" Tangan kanan wanita itu membentur dinding bambu. Darah mengalir dari jarinya dan jatuh ke tanah sebelum tersapu oleh hujan. Saat darah dan air menyatu, guntur bergemuruh di langit. Di saat yang sama, tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari dalam kamar, dan seluruh tubuh lelaki itu gemetar.
Ketenangannya digantikan oleh kegembiraan dan dia dengan cepat berbalik. Pintu kamar terbuka saat bidan yang bermandikan keringat keluar dengan senyum ramah sambil menggendong bayi. "Selamat, Tuan Xie, ibu dan anak selamat." Pria itu dengan bersemangat menghampiri anak itu dan, setelah melihatnya, segera memasuki ruangan. Dibandingkan dengan anak, dia lebih mengkhawatirkan istrinya. Dia terbaring di tempat tidur tampak sangat pucat, tetapi dia tersenyum lembut saat menatap suaminya. Wanita itu dengan lembut berkata, "Dia laki-laki. Suer, istirahatlah sebentar, aku sudah memikirkan sebuah nama. Karena dia laki-laki, namanya adalah Xie King. Saya ingin dia tumbuh seperti bambu yang tinggi dan menjadi sarjana besar." Pria itu tertawa. Sambil tertawa, bayi yang digendong bidan itu sepertinya sudah berhenti menangis. Dia membuka matanya dan sepertinya ada kilatan cahaya misterius di dalamnya. Kehangatan ruangan, guntur dari langit, dan tawa pria itu bercampur hingga memasuki hati Wang Lin. Wang Lin gemetar ketika segala sesuatunya tampak mengembun menjadi satu raungan yang menyebabkan tubuhnya bergetar. Wang Lin mundur beberapa langkah sambil menatap rumah itu, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memiliki spekulasi yang samar-samar sebelumnya, dan sekarang sudah dikonfirmasi, tapi itu masih menimbulkan badai di hatinya. Saat ini, Wang Lin tidak bisa lagi mendengar guntur atau tawa dari dalam rumah. Penglihatannya menjadi kabur dan dia hanya bisa mendengar satu suara bergema di telinganya. "Xie King, Xie King, Xie King." Jiwa ketiga adalah Xie King. Mulut Wang Lin terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya berantakan. Ketika dia mulai mengejar jiwa ketiga, dia berspekulasi tentang siapa jiwa ketiga itu. Dia telah memikirkan manusia, kultivator, dan bahkan binatang buas, tapi dia tidak mengira itu adalah Xie King. Itu sebenarnya adalah muridnya. Wajah Wang Lin pucat pasi saat dia terus mundur. Dia adalah orang pertama yang mengetahui siapa jiwa ketiga itu, tetapi pengetahuan ini memberinya pilihan yang sulit. Membunuh atau tidak membunuh. Dunia bergemuruh dan guntur menjadi semakin dahsyat. Hujan turun deras dan angin menyapu hujan, menyebabkannya menari-nari di langit. Wang Lin tidak akan pernah bisa melupakan bahwa dia tersesat di sini dalam kebingungan saat mencari Dao. Dia telah bertanya kepada cendekiawan agung tentang apa itu Dao. Dia telah bertanya pada semua orang yang bisa dia tanyakan sampai dia bertanya pada Xie King. Xie King jugalah yang memberinya pemahaman dan pencerahan. Dia juga tidak bisa melupakan ketika dia duduk di puncak gunung untuk bercocok tanam, bahwa Xie King, yang sudah tua, telah mendaki gunung dan bersikeras untuk belajar Dao darinya. Saya pikir saya memahami segalanya tentang hubungan antar manusia dan memperoleh pencerahan di dunia akademis. Saya memberi diri saya tugas untuk membudayakan dunia. Namun, di usia senja, saya tiba-tiba memperoleh pencerahan. Aku adalah seekor ikan di dalam air. Inilah yang dikatakan Xie King ketika dia mendaki gunung. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia hanya memahami beberapa baris pertama, tapi dia tidak terlalu memikirkan kalimat terakhir. Pada saat itu, dia tidak berpikir untuk merenungkan kalimat terakhir itu, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan menemukan jawaban apapun. Namun, saat dia menyaksikan siklus reinkarnasi jiwa ketiga, dia melihatnya bereinkarnasi ratusan kali sebagai ikan dan kemudian menyadari bahwa jiwa ketiga adalah Xie King.
Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksudnya sekarang? Jadi ternyata aku adalah seekor ikan di dalam air. Wang Lin menatap dengan getir ke arah cahaya hangat dari rumah. Dia ingat apa yang dikatakan Xie Qing, dan dia mengerti. Mengapa dia bertemu Sudao dan meminta Sudao membimbingnya untuk menjadi sarjana besar tidak hanya di Zhao tetapi juga seluruh planet Susaku. Ini semua karma. Wang Lin mengira dia telah menyelesaikan karmanya, tetapi dia masih menemukan bahwa karma adalah sesuatu yang dapat Anda lihat tetapi tidak dapat disentuh. Saat itu, saya secara tidak sengaja memberikan petunjuk kepada Xie Qing dan menjadikannya sebagai murid saya. Dia adalah jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna. Ini menciptakan karma di antara kita, inilah penyebab karmanya. Itu juga karena Sudao muncul di dao mimpiku. Pada kenyataannya, dia adalah muridku, dan di dao mimpi, aku adalah muridnya. Ini membentuk siklus karma. Aku seharusnya memikirkan ini. Wang Lin mengambil langkah. Saat kakinya mendarat, dunia bergemuruh. Langit hancur berkeping-keping dan bumi runtuh seolah ada naga yang bergerak di bawah. Semuanya hilang, hanya menyisakan rumah dan cahaya hangat dan bahagia yang datang dari dalam. Wang Lin mundur selangkah kedua. Saat kakinya mendarat, rumah itu menjadi terdistorsi dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hal ini membuat mustahil untuk mengetahui apakah rumah atau tubuh tersebut bergerak karena perlahan-lahan menjadi buram dan ditelan oleh bayangan. Sosok Wang Lin juga kabur. Ketika sosoknya menjadi jelas, dia muncul dalam ilusi pertama. King Sui membuka matanya dan menatap Wang Lin, menghela nafas. Kepahitan masih terlihat di wajahnya. Wang Lin menggumamkan sesuatu yang hanya bisa didengarnya dan mengambil langkah mundur ketiga. Ketika langkah ketiganya mendarat, ilusi pertama istana negara King Sui yang berlumuran darah tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini menghancurkan istana, bumi dan langit, bahkan seluruh noda darah di tanah, membentuk pusaran raksasa. Pusaran itu berputar semakin cepat sebelum membentuk wajah hantu raksasa. Cahaya hantu itu mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara dan bergegas melahap Wang Lin dan King Sui. Dalam sekejap, ia melahap mereka berdua dan menghilang ke dalam kehampaan. Semuanya lenyap seiring arus waktu, dan ilusi itu runtuh. Dunia gua, alam surgawi. Di puncak gunung, Wang Lin dan King Sui membuka mata mereka secara bersamaan. Apa yang terjadi seperti mimpi yang begitu nyata, sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Wajah Wang Lin pucat saat dia menatap langit dengan perjuangan di matanya. Jiwa ketiga adalah dia. Bab 1748, Mutasi. Angin di alam surgawi membawa energi surgawi yang padat. Jika ditiupkan ke wajah saat mood sedang bagus, akan membuat Anda merasa sangat nyaman. Namun, jika suasana hati Anda sedang rumit, sebanyak apapun energi surgawi yang tertiup angin, hal itu tidak akan membuat Anda merasa nyaman. King Sui berdiri dan kembali menatap Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia tidak berbicara namun menghela nafas dan pergi. Dia secara alami tahu siapa jiwa ketiga dan hubungannya dengan Wang Lin. Dia memahami perjuangan Wang Lin. Bahkan setelah King Sui pergi, Wang Lin masih duduk di sana, menatap ke langit. Perjuangan di matanya tidak hilang. Jika jiwa ketiga tidak relevan dengan Wang Lin, maka dia tidak akan ragu untuk melakukan apapun untuk menyegelnya atau menghancurkannya untuk mencegah 7 fragmen diserap setelah 3 jiwa menyatu. Namun,
Jiwa ketiga adalah Xie Qing, muridnya. Jika dia terpaksa membunuh muridnya sendiri, hatinya akan sakit. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan mengalihkan pandangannya dari langit saat malam tiba. Dia masih belum bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan, tapi samar-samar dia punya jawaban di dalam hatinya. Namun, selain identitas jiwa ketiga, masih ada dua pertanyaan yang mengganggu Wang Lin. Hal ini membuat kebenaran yang semula jelas menjadi kabur sekali lagi. Yang Maha Melihat adalah bagian dari Dao Surgawi. Selama pertempuran dengan Olsir, saya memasuki reinkarnasinya dan melihat bahwa pada awalnya, dia melahap fragmen ketujuh. Namun, ketika saya melihat penguasa surgawi 7 warna runtuh menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen, saya melihat fragmen ketujuh. Wang Lin menutup matanya dan mulai merenung. Saya melihat fragmen ketujuh menghilang ke dalam reinkarnasi. Mungkin ia memang memasuki reinkarnasi, dan setelah bereinkarnasi beberapa kali, ia dimakan oleh Yang Maha Melihat. Jiwa ketujuh berwarna ungu dan melambangkan kemarahan dan kegilaan. Dia dimangsa oleh Yang Maha Melihat. Mereka seharusnya terintegrasi menjadi satu. Namun, ketika Nether Beast melahap Olsir, saya tidak merasakan fragmen ketujuh sama sekali. Wang Lin membuka matanya dan ada kilatan rasa dingin. Jika perasaanku salah, itu tidak masalah. Tapi jika aku benar dan tidak ada jiwa ketujuh di dalam Dao Surgawi, lalu di mana dia berada? Siapa itu? Wang Lin mengerutkan kening. Sebelumnya, Dao Surgawi tidak dapat melahap 4 jenderal dan hantu tua San, jadi saya ragu bahwa Dao Surgawi tidak lengkap. Jika tebakanku benar, maka Dao Surgawi benar-benar tidak lengkap. Satu bagian masih hilang, mungkin bagian yang hilang adalah fragmen ketujuh. Apakah ada avatar Olsir lain yang belum mati? Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Aku hampir lupa tentang Olsir berjubah abu-abu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Mungkin bukan dia. Di gunung, Wang Lin merenung dalam waktu lama. Pertanyaan pertama mengganggunya, dan tidak ada jawaban. Namun, dibandingkan dengan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua lebih menyusahkan Wang Lin dan membingungkan pikirannya. Saya tahu 6 dari 7 fragmen. King Sui, Situ, Keserakahan, King Lin, Mo Bing Mei, roh Daois yang tersebar. Aku tidak terkejut dengan King Sui dan Situ yang merupakan bagian dari penguasa surgawi 7 warna, karena aku tidak menemukan jiwa takdir mereka di dalam retribusi ilahi. Namun, saya menemukan jiwa takdir mereka di dalam retribusi ilahi. Ini adalah metodeku untuk menemukan siapa ketujuh pecahan itu, tapi sekarang tampaknya bertentangan. Wang Lin menggosok pelipisnya, dia tidak mengerti. Memiliki takdir jiwa seseorang di dalam retribusi ilahi berarti mereka adalah orang-orang di dunia gua. Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi bagian dari penguasa surgawi 7 warna? Ada masalah di sini. Wang Lin menatap malam alam surgawi dan merenung. Dia menunjuk di antara alisnya, ke Nether Beast yang ada di dalam dirinya. Saya tidak dapat memahaminya, tapi secara samar-samar saya merasa bahwa masalah ini sangat penting. Bahkan mungkin itu adalah solusi untuk menyelesaikan peleburan 3 jiwa. Jika apa yang kulihat di dalam ilusi tidak semuanya benar, maka tidak ada penjelasannya. Jika apa yang kulihat itu benar dan King Lin dan mereka benar-benar 7 fragmen, maka menemukan jiwa takdir mereka di dalam retribusi ilahi tidak dapat dijelaskan. Mata Wang Lin perlahan menjadi merah.
Dia sepertinya telah memasuki jalan buntu yang tidak dapat dia pahami atau hindari. Tidak jauh di belakang Wang Lin, Grand Empyrean Xuan Luo membuka matanya. Dia telah mengamati Wang Lin. Entah itu mimpi tentang planet Suzaku atau pencarian jiwa ketiga, dia telah mengamati semuanya. Dia telah memasuki sebuah lingkaran dan tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Xuan Luo mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ini, tubuh Wang Lin bergetar. Dia tidak menyadari keberadaan Xuan Luo, tetapi pada saat ini, seolah-olah guntur melintas di benaknya. Itu memberinya pemikiran yang aneh. Mutasi. Ini mutasi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi cerah. Pada saat ini, pikirannya sangat jernih, dan seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat lepas dari pikirannya. Apakah itu King Lin, keserakahan, Mo Bingmei, atau roh Daois yang tersebar? Pada awalnya mereka seperti King Sui dan Situ, tidak ada jiwa takdir. Namun, saat mereka memasuki siklus reinkarnasi berulang kali, perubahan aneh terjadi. Mereka menjadi individu nyata dan benar-benar terpisah dari penguasa surgawi 7 warna. Mereka mungkin memiliki asal-usul yang sama, tetapi setelah perubahan misterius ini, mereka menjadi penghuni dunia gua yang sesungguhnya. Mereka bereinkarnasi lagi dan lagi, berubah lagi dan lagi, berintegrasi dengan dunia lagi dan lagi. Sekarang mereka benar-benar terpisah dari penguasa surgawi 7 warna. Ini adalah kekuatan penciptaan. Ini adalah kekuatan yang paling dekat dengan inti Dao surgawi. Ini adalah mutasi. Mutasi yang terjadi pada keempatnya menyebabkan pikiranku tetap kabur. Gumam Wang Lin. Pikiran itu tiba-tiba muncul di benaknya dan menghapus kebingungannya. Adapun King Sui dan Situ, mereka belum sepenuhnya berubah menjadi individu mandiri karena mutasi. Mungkin jika puluhan ribu tahun berlalu dan mereka melalui siklus reinkarnasi lebih sering, suatu hari nanti mereka akan benar-benar terpisah dari 7 warna. Penguasa surgawi karena kekuatan misterius Dao surgawi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Kejernihan dalam pikirannya membuat segalanya melonjak ke arahnya. Jika kekuatan di dalam Dao surgawi dapat mengubah 7 fragmen, maka itu juga dapat mengubah 3 jiwa. Jika saya bisa mengendalikan kekuatan ini, saya bisa membuat jiwa ketiga mandiri. Setelah menjadi mandiri, ketiga jiwa tidak akan bisa digunakan. Jika 3 jiwa tidak dapat menyatu, maka semuanya terselesaikan. Namun, kekuatan macam apa ini? Meskipun pikiran Wang Lin jernih, dia tidak bisa membayangkan apa kekuatan inti Dao surgawi itu. Dao surgawinya tidak lengkap, atau lebih baik dikatakan, dia tidak dapat memahami Dao surgawi yang dia kendalikan. Karena kehidupan Dao surgawi ini dapat muncul dan semua hukum serta aturan dunia akan terbentuk. Kejernihan dalam pikirannya berangsur-angsur hilang saat muncul di cakrawala. Di kejauhan, Xuan Luo menghela nafas. Dao surgawi, lupakan dia, bahkan aku tidak bisa memahami banyak misterinya. Hanya pada saat keberuntungan ketika saya menjadi seorang Grand Empyrean barulah saya memahami lebih banyak, tetapi untuk memahaminya sepenuhnya akan membutuhkan kultivasi saya untuk mengambil langkah lebih jauh. Mata Xuan Luo mengungkapkan cahaya misterius. Bahkan 9 matahari sedang mencari jalan ke depan, tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Kita hanya dapat menggunakan waktu ketika kita dipaksa untuk bereinkarnasi untuk Mer. Enung, Dao surgawi pertama kali datang dari alam dewa abadi.
Aku bahkan tidak tahu kapan alam dewa abadi yang misterius pertama kali muncul atau kapan orang-orang akan sepenuhnya memahaminya. Ah. Xuan Luo mengangkat tangan kanannya dan melihat ke jari telunjuk ini. Ada lingkaran hitam yang perlahan berputar dan memancarkan aura dao surgawi. Di pagi hari, cahaya menghanyutkan malam. Ketika sinar cahaya menyinari bumi, Wang Lin berhenti berpikir dan menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri dan melihat ke atas dengan tatapan yang rumit. Dengan satu langkah, dia menghilang di kejauhan. Pada saat ini, sosoknya seolah bersaing dengan terbitnya matahari saat ia menerobos langit dan bergegas keluar dari Sungai Perak. Dia bergegas menuju Al-Heaven. Riak bergema saat Wang Lin bergabung dengan kehampaan dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di Al-Heaven. Satu langkah untuk melintasi sistem bintang. Setelah dia muncul, dia tidak menyebarkan akal sehatnya tetapi menutup matanya. Xie Qing adalah muridnya, dan mereka terhubung oleh karma. Dengan hubungan ini, dia bisa merasakan keberadaan Xie Qing tanpa akal sehatnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan menoleh ke timur, tatapannya menjadi semakin rumit. Dia merasakan bahwa Xie Qing berada di sebuah planet jauh di timur seolah-olah Xie Qing sedang menunggunya. Apakah kamu benar-benar menungguku? Wang Lin menghela nafas dan berjalan ke arah timur. Tubuhnya perlahan menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang. Pada saat ini di Al-Heaven, keempat jenderal sedang terbang ke depan. Binatang kabut raksasa itu menggelengkan kepalanya dan terus mencari. Matanya bersinar terang seolah sudah menemukan jejak. Hantu tua Zan mengikuti keempat jenderal itu, dan matanya bersinar terang. Dia mengerti apa maksud tatapan binatang kabut itu. Juga di Al-Heaven, 7 Daois berwarna masuk dari perbatasannya dengan Sungai Panggil. Dia tidak menemukan apapun di Sungai Panggil jadi dia mulai mencari di seluruh langit dengan hati-hati. Bab 1749, Kepunahan Kekosongan muncul. Di bagian timur sistem bintang seluruh langit yang luas, terdapat sebuah planet. Meskipun planet ini memiliki energi spiritual, namun tidak padat, itu adalah planet budidaya biasa. Setelah dua perang tersebut, tidak banyak pembudidaya yang tersisa di planet ini. Hanya para penggarap yayasan pendirian dan formasi inti yang tersisa. Kebanyakan sekte ditinggalkan. Saat itu musim gugur. Angin musim gugur bertiup, menyebabkan daun-daun kuning yang mati beterbangan di langit. Ada sebuah lembah di antara pegunungan. Lembah itu dipenuhi anggrek musim gugur. Anggrek jenis ini hanya mekar pada musim gugur. Keharuman bunganya tidak kuat, dan di bawah angin musim gugur, ada perasaan sedih. Setiap musim gugur, anggrek di lembah sangat indah, namun hanya mekar kurang dari satu musim hingga musim dingin tiba. Semua anggrek akan layu sampai salju menutupinya. Mereka akan menghilang di musim dingin hingga angin musim gugur tahun berikutnya membangunkan mereka sekali lagi. Saat ini, tidak jauh dari akhir musim gugur. Anggrek di lembah sedang bermekaran, memperlihatkan keindahan terakhirnya tahun ini. Jauh di dalam anggrek itu, ada sebuah rumah. Rumah ini sangat bobrok dan jelas sudah lama kosong. Mungkin ribuan tahun yang lalu, seseorang pernah tinggal di sini dan meninggal bersama anggrek tersebut. Saat ini, ada seorang lelaki tua yang duduk di luar rumah. Dia mengenakan pakaian biru dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia diam-diam memandangi anggrek di depannya, dan matanya muram. Angin musim gugur bertiup melalui lembah, menyebabkan anggrek bergoyang.
Angin mendarat di tubuh lelaki tua itu, menyebabkan pakaiannya berkibar dan beberapa helai rambutnya melayang. Beberapa daun kuning diam-diam melayang menuju lembah di hadapan lelaki tua itu. Saat itu juga, dedaunan menghalangi pandangan anggrek. Orang tua itu menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Dia tiba-tiba mulai batuk hebat dalam waktu lama sebelum dia menjadi tenang. Dia memandangi dedaunan musim gugur dengan tatapan aneh, matanya dipenuhi keengganan. Musim gugur telah tiba, anggrek ini tidak punya banyak waktu lagi. Sebentar lagi, mereka akan layu dan mati, hanya pada saat ini tahun depan mereka akan mekar sekali lagi. Tapi saya tidak akan berada di sini untuk menyaksikan mereka mekar. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Dia melihat tangannya dan melihat tanda aneh seperti anggrek yang mengeluarkan semburan cahaya. Selama bertahun-tahun, ketiga segel ini telah selesai. Ini adalah hal terakhir yang akan saya lakukan untuk guru saya, gumam lelaki tua itu. Hari ini tahun depan, di mana saya akan berada, saya tidak ingin bereinkarnasi lagi. Saya hanya ingin menutup mata, guru, apakah Anda ikut? Orang tua itu mengangkat kepalanya. Orang tua itu tidak menoleh ke belakang, dia duduk di sana sambil berkata dengan getir, saya tahu kamu di sini. Angin musim gugur membawa dedaunan musim gugur itu ke langit dan menjauh dari lembah. Namun, sosok yang datang bersama angin berdiri di belakang lelaki tua itu dan melihat ke depan. Tidak diketahui apakah sosok itu sedang memandangi lelaki tua itu atau pada anggrek yang akan layu, mungkin semuanya sama saja. Wang Lin berdiri di sana dengan pakaian putih. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan perlahan berbalik. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan rumit diikuti dengan kepahitan dan kemudian ketenangan. Namun, ada rasa hormat yang tersembunyi jauh di matanya. Setelah sekian lama, dia perlahan berlutut dan berbisik. Murid Xie Qing menyapa guru. Wang Lin memandang Xie Qing, dan hatinya sakit seolah-olah semua darah telah terkuras darinya. Dia melihat kondisi fisik Xie Qing saat ini. Xie Qing berlutut di sana dan dengan lembut berkata, jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna adalah aku, tapi aku adalah Xie Qing, bukan dia. Kenapa kamu? Wajah Wang Lin pucat. Dia tidak banyak berhubungan dengan Xie Qing, tapi seperti 13, mereka berdua adalah muridnya. Guru, Xie Qing memandang Wang Lin, dan matanya perlahan menjadi lembab. Setelah sebagian ingatan murid terbangun, saya memilih untuk melarikan diri. Saya berjuang, saya tidak mau, saya datang ke sini untuk melihat anggrek dan memikirkan tentang hidup saya. Saya akhirnya mengerti bahwa saya adalah Xie Qing, saya bukan penguasa surgawi 7 warna Sudao. Xie Qing tersenyum. Jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna berisi kenangan hidupnya dan sangat berguna bagi guru. Saya tahu bahwa saat ini jiwa pertama, jiwa kedua, dan 4 jenderal semuanya sedang mencari saya. Meskipun keempat jenderal adalah pelayan penguasa surgawi 7 warna, selama bertahun-tahun, pemikiran mereka telah berubah. Mereka mencari jiwa ketiga untuk tujuan mereka sendiri, tidak peduli siapa di antara mereka yang menemukanku. Aku tidak bisa lepas dari nasib dilahap. Guru, inilah nasib penguasa surgawi 7 warna. Ini adalah takdirku. Aku tidak bisa melarikan diri. Bahkan memasuki siklus reinkarnasi tidak akan berhasil, jiwa ketiga telah melarikan diri selama bertahun-tahun, tapi sekarang adalah akhir, jiwa ketiga hanya memiliki ingatan, tidak ada kesadaran ilahi, tidak ada jiwa asal, tidak ada mantra.
Meskipun jiwa kuat, ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Daripada dimakan orang lain, aku lebih baik memberikannya pada guru, gumam Xie Qing getir. Wang Lin diam-diam merenung, dan hatinya terasa sakit menyengat. Meski dia berdiri di sana, rasanya seperti dia memasuki area yang sangat dingin. Rasa dingin menembus tulangnya dan menimbulkan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, dia telah memberitahu King Sui bahwa dia akan membunuh jiwa ketiga untuk menjaga keamanan King Sui, tetapi sekarang bagaimana dia bisa melakukannya? Ini bukan menepati janjinya tapi membunuh anak sendiri. Ingatannya tentang Xie Qing muncul di benak Wang Lin. Meskipun hal itu telah terkubur dalam pikirannya, hal itu begitu jelas saat ini, bagaimana dia bisa lupa. Wang Lin peduli dengan hubungan. Guru, murid telah membuat persiapan, jika saya tidak mati setelah saya ditemukan, 2 jiwa lainnya akan menyatu dan kemudian 7 fragmen akan kembali secara otomatis. Meskipun saya merasa 5 dari 7 telah terpisah sepenuhnya, 2 sisanya akan kembali, saya juga dapat merasakan bahwa keduanya sangat penting bagi guru. Jika aku tidak mati, jiwa ketiga tidak akan muncul. Jika aku tidak mati, mereka akan mati. Jika aku tidak mati, 3 jiwa penguasa surgawi 7 warna akan kembali menjadi satu dan guru akan mati. Xie Qing menatap Wang Lin, matanya berbinar-binar. Selama bertahun-tahun, setelah jiwa ketiga terbangun, saya menggunakan pengembangan jiwa saya dan membentuk 3 segel. Segel pertama tidak memerlukan kekuatan eksternal. Begitu saya mati, jiwa ketiga tidak akan memasuki reinkarnasi dan dapat diambil oleh guru. Pada saat itu, jiwa ketiga akan terbangun sepenuhnya setelah kematian saya. Itu akan membuka inti dunia gua, pergi ke sana, dan membuka pintunya. Guru akan dapat meninggalkan dunia gua. 2 segel yang tersisa adalah sesuatu yang saya persiapkan untuk guru. Meminjam kekuatan yang akan masuk begitu pintu terbuka, guru dapat meminjam kekuatan itu dan menggabungkannya dengan 2 segel ini untuk menyegel jiwa pertama dan kedua. Maka semuanya akan tenang. Saat Xie Qing berbicara, dia mulai terbatuk. Saat dia terbatuk, dia mengeluarkan seteguk darah yang memercik ke anggrek di depannya. Itu mewarnai bunganya menjadi merah, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Ini karena jiwanya telah habis. Untuk ketiga segel ini, dia telah memberikan segalanya. Wang Lin memandang Xie Qing dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia mendengarkan Xie Qing, dan ketika dia melihat Xie Qing batuk darah, hatinya semakin sakit. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke langit. Ekspresinya sangat tajam saat dia mengaum. Saya, Wang Lin, mengambil kembali nasib saya sendiri dari takdir surgawi dan menjadi penguasa Dao surgawi. Tapi kenapa aku masih belum bisa menentukan nasibku sendiri? Kenapa aku terpaksa menghadapi keputusan seperti itu? Surga? Apakah itu surga dunia gua atau surga benua astral abadi? Apakah kamu melihat ini? Jika surga begitu tidak baik, maka aku, Wang Lin, bersumpah untuk menghancurkan surga seumur hidupku. Pembuluh darah di wajah Wang Lin membengkak dan dia tampak gila saat dia mengaum. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Aura ini seperti asap dan dengan cepat berkumpul membentuk pedang ilusi. Pedang ini mengeluarkan aura mengejutkan yang bisa menghancurkan langit. Pada saat ini, ekspresi Grand Emperean Xuan Luo berubah drastis untuk pertama kalinya sejak dia memasuki dunia gua.
Dia menatap pedang ilusi di sekitar Wang Lin yang hanya bisa dilihatnya dan terkejut. Hindari aura kepunahan. Ini adalah aura kepunahan kekosongan. Kata-kata anak ini bisa menciptakan aura kepunahan kekosongan. He. Saat Xie Qing memandang Wang Lin, air mata mulai mengalir. Dia berlutut dan bersujud sekali. Jiwa saya terluka parah saat menunggu guru datang. Saya juga ragu-ragu, tetapi sekarang saya tidak menyesal, guru tidak perlu bertindak. Saya berada di ambang kematian, ini terakhir kalinya saya akan menelepon. Guru, Xie Qing memandangi anggrek di depannya dan menutup mulutnya, mata. Air mata yang akan jatuh terhenti saat dia mengungkapkan senyuman dan mengambil nafas terakhirnya, dia sudah mati. Saat dia meninggal, serpihan jiwa keluar dari tubuhnya. Ini adalah jiwa ketiga. Ini berisi kenangan reinkarnasi jiwa ketiga yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kehidupan Xie Qing. Karena segel Xie Qing, jiwa ketiga tidak dapat memasuki reinkarnasi. Ingatan itu dengan cepat menghilang, dan begitu hilang sepenuhnya, Xie Qing akan hilang selamanya. Ini bukan yang terakhir kalinya. Wang Lin, yang dipenuhi amarah, tiba-tiba menundukkan kepalanya. Ini adalah kemarahan terhadap dunia. Dia melangkah maju dan tiba di samping Xie Qing. Dia melambaikan tangannya dan menangkap jiwa ketiga. Saat dia meraih jiwa ketiga, jiwa itu benar-benar terbangun. Planet ini bergemuruh hebat dan langit bergolak. 4 sistem bintang besar bergetar. Bahkan alam luar menghadapi perubahan yang mengejutkan saat ini. Bab 1750, Gua Terbuka. Gemuruh menggelegar memenuhi seluruh sistem bintang kuno saat kabut membanjiri segalanya. Kabut ini bergejolak seolah-olah ada banyak binatang buas di dalamnya. Setiap inci alam luar diselimuti kabut. Tekanan kuat datang dari alam batin yang jauh dan menyelimuti seluruh dunia gua. Di bawah tekanan ini, semua penggarap sistem bintang kuno gemetar hebat. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Namun, raungan dari langit seperti akhir dunia, menciptakan tekanan yang kuat pada orang-orang dan membuat mereka merasa tercekik. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya juga seperti ini. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka semua gemetar. Meski warisan mereka telah hilang, kenangan yang terkubur jauh di dalam jiwa mereka perlahan muncul. Kenangan tersebut merupakan ketakutan terhadap langit yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Awalnya ini tidak akan pernah terjadi, tapi sekarang mereka tidak punya pilihan. Ketika seluruh sistem bintang kuno berubah secara drastis, kabut menjadi semakin tebal. Segera, ia memblokir segalanya dan menduduki seluruh sistem bintang. Kabut ini muncul terlalu cepat, sehingga Anda tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat pada saat ini, di suatu tempat di sistem bintang kuno, sistem bintang bergetar dan sejumlah besar batu muncul dari udara tipis. Mereka tampak seperti batu dan dengan cepat mengembun menjadi batu tulis. Bentuk batu tulis ini tidak beraturan, seolah-olah merupakan bagian dari sesuatu yang telah runtuh. Ia muncul dari kehampaan dan dibentuk oleh debu. Batu tulis besar ini memberikan aura kuno. Setelah batu tulis terbentuk, ia terbang menuju alam batin. Pada saat ini, di alam luar, penguasa tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Dia segera bangkit dan mengambil langkah maju. Dia muncul di sistem bintang yang dipenuhi kabut. Dia melihat ke kejauhan, dan rasa takutnya perlahan digantikan dengan keterkejutan. Jiwa ketiga telah terbangun. Inti dari dunia gua telah dibuka kembali.
Wajah penguasa pucat, tapi dia tidak ragu-ragu untuk menyerbu menuju alam batin. Pada saat yang sama, di berbagai wilayah alam luar, selir yang masih hidup, termasuk selir yang ditemui Wang Lin di makam kuno, semuanya terbangun dari budidaya mereka. Mereka semua memandang bintang dengan ekspresi berbeda. Ada kegembiraan, kerumitan, dan ketakutan. Inti gua telah terbuka. Sesaat kemudian, para selir terbang keluar dari berbagai tempat di alam luar menuju alam dalam. Pada saat yang sama, di alam batin, di Brilliant Void, area di sekitar planet Suzaku bergetar. Kabut bergolak dan kekosongan di luar planet terbuka secara diam-diam. Aura medan pertempuran asing keluar dari celah dan pecahannya dengan cepat terbang keluar. Mereka berkumpul untuk membentuk batu tulis lainnya. Batu tulis ini seperti benua kecil, dan terbang menuju Alheaven setelah muncul. Ini bukan satu-satunya tempat. Batu tulis yang sama juga terbentuk di sistem 3 bintang lainnya. Ada sejumlah batu tulis yang tidak diketahui jumlahnya yang mengalir menuju Alheaven dari seluruh dunia gua. Saat papan tulis itu terbang ke depan, ekspresi Daois 7 warna, yang sedang mencari di Alheaven, sangat berubah. Tubuhnya bergetar ketika dia menatap lurus ke depan, dan kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Jiwa ketiga telah ditemukan. Inti gua telah terbuka. Siapa yang pertama kali menemukan jiwa ketiga? Taois 7 warna tampaknya menjadi gila saat dia menyerang ke depan. Ada juga 4 jenderal, mereka juga berada di Alheaven. Binatang kabut raksasa di depan mereka terisak dan gemetar, tidak berani bergerak maju. Gemuruh bergema di seluruh sistem bintang dan kabut tiba-tiba muncul. Aura bukaan inti memenuhi setiap bagian dunia gua. Ekspresi keempat jenderal berubah drastis. Mereka sulit mempercayainya, mereka mengira merekalah yang tercepat, namun mereka terkejut. Saat mengetahui bahwa seseorang telah menemukan jiwa ketiga sebelum mereka. Gua telah terbuka. Siapa yang menemukan jiwa ketiga? Mungkinkah itu Taois 7 warna? Mereka berempat tidak ragu-ragu untuk menyerang dari mana aura itu berasal. Ada sosok lain yang lebih cepat dari mereka berempat. Saat mereka bergerak maju, sosok ini terlintas di benak mereka berempat. Sosok itu adalah hantu tua San. Saat ini, ekspresinya suram dan mengandung rasa takut yang tersembunyi. Jika dia tidak menemukan jiwa ketiga terlebih dahulu dan malah ditemukan oleh Taois 7 warna, yang menunggunya adalah proses melahap dan kematian yang menyakitkan. Sayangnya, dunia gua berada dalam kekacauan, bahkan ketika dia menyebarkan akal sehatnya, dia tidak dapat melihat jauh. Bisa jadi Wang Lin atau Taois 7 warna, dia tidak tahu persis siapa. Namun, karena ketidaktahuan inilah ketakutannya menjadi semakin kuat. Di bawah ketakutan ini, dia bergegas maju seperti orang gila. Saat ini, dia tidak bisa memilih untuk melarikan diri. Bahkan jika Daois 7 warna telah menemukan jiwa ketiga, dia akan melawan ketika Daois 7 warna melahap jiwa ketiga. Saat hantu tua Zan bergerak maju, bayangan raksasa muncul di dirinya. Bayangan besar ini memiliki jubah yang terbuat dari kabut yang menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan mata yang suram. Rambutnya berkibar dan tubuhnya besar, menutupi sebagian besar langit. Sosok ini mengelilingi hantu tua San. Ini adalah salah satu dari 3 jiwa, yang memiliki semua pemahaman Dao. Pada saat inilah dunia gua mengalami pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua kehidupan di dunia gua mulai panik. Pada saat yang sama,
Kekuatan ini merobek alam surgawi kuno di alam luar yang telah disegel Wang Lin. Meskipun sebagian besar telah runtuh, masih ada beberapa murid 7 Dao Sekte yang masih hidup di dalamnya. Ketika segelnya dibuka, mereka keluar. Sambil terkejut, mereka menyerang Alhaven tanpa ragu-ragu. Ada juga wanita yang tidak pergi ke alam surgawi dan malah tinggal di sebuah planet di Sungai Panggil. Wanita ini bernama Zixia, dan dia adalah salah satu selir. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan melangkah maju. Ketika seluruh dunia gua berubah, lempengan batu besar mulai bergerak menuju Alhaven. Di Brilliant Void, di planet 5 elemen yang tersembunyi, kelompok kultivator yang dipimpin oleh lelaki tua bernama meragu-ragu sejenak. Lalu mereka menghela nafas dan bergegas menuju Alhaven. Yun Yifeng mengikuti lelaki tua bernama Ma dan memandang ke arah Alhaven. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Wang Lin, pertarungan terakhir kita tidak ada kesimpulannya. Mungkin kita bisa menentukan pemenang di inti gua. Dunia gua bergemuruh hebat dan kabut bergerak seperti laut. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa seluruh dunia gua telah berubah menjadi lautan kabut, dengan hanya Alhaven, tempat Wang Lin berada, yang terlihat jelas. Itu telah menjadi cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Pada saat ini, di alam surgawi, King Sui berdiri di luar rumahnya dan memandangi langit mendung. Dia merasakan ada panggilan di kepalanya, dan panggilan ini membuatnya merasa sangat kesal. Juga di alam surgawi, si Tunan terbangun dari kultivasinya. Dia dengan murung melihat ke depan, tapi tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara besar bergema di benak si Tunan dan King Sui. Suara ini milik Dao Master Blue Dream. Saya berjanji pada Wang Lin untuk membantunya, tempat aneh itu telah terbuka, tapi saya tidak memiliki garis keturunan surgawi, jadi saya tidak bisa masuk. Aku perlu meminjam jiwa kalian, apakah kalian berdua setuju? Kabut menyerbu dari segala penjuru dunia gua dan berkumpul di langit. Pada saat ini, Wang Lin sedang berdiri di lembah di planet di Alhaven. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat dia melihat muridnya Xie King memanggilnya, "Guru," untuk terakhir kalinya dan mati dengan senyuman. Ia marah karena surga mempermainkannya. Jika surga tidak menghormatiku, maka aku akan menghancurkan surga. Wang Lin menatap langit yang gelap dengan jiwa ketiga di tangannya. Saat jiwa ketiga muncul, Wang Lin membentuk koneksi dengannya. Dia tahu bahwa inti gua telah terbuka. Dia juga tahu bahwa semua orang bergegas ke sini. Tujuan mereka adalah jiwa ketiga di tangannya. Namun, pada saat ini, jiwa ketiga berbeda dengan Wang Lin. Jiwa ini bukan lagi penguasa surgawi 7 warna, melainkan muridnya Xie King. Itu jelas bukan terakhir kalinya kamu memanggilku, Guru, aku tidak akan mengizinkannya. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia melihat ke langit. Dia tiba-tiba mulai tertawa, dan tawa ini dipenuhi amarah. Dengan guru di sini, akan ada hari di mana Anda dapat mereformasi jiwa Anda dan membangkitkan ingatan Anda. Saat kamu bangun, kamu akan tetap menjadi muridku. Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, jiwa ketiga menyatu ke dalam tubuhnya. Tepat pada saat ini, langit gelap bergemuruh hebat. Kabut di langit melonjak gila-gilaan dan menjadi tebal. Wang Lin melihat batu raksasa seukuran benua muncul di langit. Pada saat yang sama, batu tulis kedua datang dari arah lain di lautan kabut.
batu tulis ketiga, batu tulis keempat, batu tulis kelima,